Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pencuri motor di Sorong diringkus polisi saat sedang tertidur di rumahnya. Kapolda Papua cek gudang logistik untuk memastikan tahapan sesuai jadwal. Virus flu babi merebak di Mimika. Dinas Peternakan berencana menutup pasar daging babi. Jakob tak berkutik ketika disergap oleh sejumlah polisi di Jalan Marta Dinata Sorong, Papua Barat Daya. Jakob merupakan salah satu komplotan pencuri motor yang menggasak 17 sepeda motor di berbagai lokasi. Polisi masih memburu 5 rekan pelaku yang buron. Nah, sebenarnya ada 6 orang yang baru kita tangkap. 1 orang ya, sudah kita tahan atas nama CMY. Untuk barang bukti ada berapa nih? 17. Ada 17 sepeda motor yang sudah kita amankan. Sementara 5 orang lainnya masih DPO atas nama M, E, A, dan A. Ya. Sementara masih DPO. Nama-nama sudah kita kantongi karena memang teman dari tersangka yang sudah kita lakukan. Jadi kita masih kejar, ya, nama-nama sudah ada, kita kejar, tunggu nanti tempat atau apa pasti kita tangkap. Ya. Untuk masyarakat yang kira-kira kehilangan sepeda motor, silahkan datang ke Polresta dengan membawa kepemilikan, surat kepemilikan, dan verifikasi. Polisi masih memburu 5 pelaku yang diduga sudah melarikan diri keluar kota Sorong. Sementara 17 motor yang disita polisi, sebagian besar sudah dikembalikan ke pemiliknya. Topan melaporkan dari kota Sorong, Papua Barat Daya. Selama 3 hari terakhir, Polres Merauke dipadati para calon aparatur sipil negara. Mereka datang dan antre untuk mengurus dokumen sebagai persyaratan menjadi ASN di Pemkab Merauke. Syarat melamar ASN harus memiliki surat keterangan catatan kepolisian dan surat keterangan bebas narkoba. Administrasi apa ini, Bu? Pengurusan sidik jari, SKCK. Begitu. Untuk berkas pengurusan Untuk pemberkasan ya. Nah, selama ini ngurusnya gimana? Ada kemudahan atau seperti apa? Pengurusannya lancar-lancar aja. Lancar saja ya. Urus sekarang ini untuk administrasi apa yang diperlukan? Melengkapi berkas CPNS. CPNS ya. Apa saja yang diperlukan itu? SKCK, sidik jari, Narkoba ya. Oh gitu. Nah, selama urus ini ada kelancaran atau ada hambatan? Puji Tuhan lancar-lancar saja. Lancar-lancar saja ya. Pemkab Merauke tahun ini akan menerima ribuan aparatur sipil negara lewat jalur pengangkatan honorer. Kebutuhan ASN di Merauke sangat tinggi, mengingat Merauke saat ini sudah menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dampak hasil panen padi yang tidak maksimal menyebabkan stok beras di tingkat petani di Merauke, Papua Selatan menipis. Kondisi ini bisa memicu kenaikan harga beras di pasaran. Untuk mengantisipasi beras mahal, sejumlah pengusaha mulai mendatangkan beras dari Makassar, Sulawesi Selatan. Walaupun jumlahnya sedikit, diharapkan bisa menutupi kekurangan beras di Merauke. Masih ada
pedagang yang mendatangkan beras dari luar kota Merauke. Nah, untuk Anda sendiri apa sudah menjual beras tersebut? Iya, pernah menjual 1 kali. Cuma itu pun terbatas. Terbatas? Iya. Oh, dibatasi oleh penjualnya? Iya, karena orang yang datang kan cuma sedikit. Oh, dari mana memang? Dia dari Sidrap, Makassar. Makassar ya? Iya. Itu per kilonya dijual berapa itu? Kita jual itu 15.000. 15.000 ya? Iya. Kalau ambilnya dari pedagang itu sampai berapa? Kita ambil 14. 14 ya? Petani memperkirakan masa panen di Merauke akan terjadi pada bulan April mendatang yang berpotensi menambah pasokan beras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Virus flu babi yang merebak di Mimika membuat dinas mempertimbangkan menutup sementara pasar yang menjual daging babi. Data Dinas Peternakan ada 240 ekor babi yang dideteksi terpapar flu babi. Penutupan pasar daging babi dinilai bisa mencegah penyebaran virus. Per hari ini kan sudah 245 ya, kemarin itu 243. Ya memang kelihatannya dua. Bukan setiap hari itu penimpa kemarin itu berapa ekor ya? 2 sampai 3? Bisa sampai 6 ya, 1 hari 6 ya. Dari kita informasi itu kematian tuh dari hari Kamis lalu, minggu lalu. Depan pasar itu Rabu. Jadi kan kita keluarkan surat intinya hari ini. Saya rasa besok itu mereka masih punya daging sisa. Jadi kita berlakukan mulai Rabu. Akhirnya kita dalam 1 minggu ini kita tutup dulu. Ke depan kita evaluasi. Kalaupun ada pemotongan nanti tetap pengawasan ketat. Karena kalau mereka yang memang nakal di situ mereka ternyata ada menjual dari babi yang sakit, ya kita langsung blacklist mereka untuk tidak mendapatkan lapak. Mereka tidak boleh lagi menjual di lapak. Sementara itu, pedagang babi di Timika, Norce mengatakan walaupun ada virus flu babi, harga daging babi stabil. Ini diperiksa dari itu kembali ke Semarang bilang di tempat pemotongan periksa dokter sudah diperiksa juga di sana. Kita bagi sebelum kita juga dari peternakan jalan-jalan sebelum. Kalau babi yang sudah tidak layak potong tidak. Pembeli lancar santai? Iya, lancar. Lantar kalau per kilo berapa babi? Dulunya? Sama. Dalam sepekan terakhir, ada puluhan babi milik peternak yang mati terserang flu babi. Pemkab Mimika saat ini gencar melakukan vaksin flu babi agar babi sehat dan aman dikonsumsi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolen melaporkan. Guna memastikan kesiapan dan kelengkapan logistik pemilu 2024, Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri meninjau gudang logistik KPU Jayapura. Kapolda ingin mengetahui persiapan dan kelancaran pendistribusian logistik ke panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Karena pemungutan suara hanya tinggal sekitar 2 pekan lagi. Kapolda mengakui masih ada beberapa kabupaten, termasuk Mambramo Raya membutuhkan kerja keras untuk mengirim logistik, karena daerah tersebut sulit dijangkau kecuali menggunakan pesawat. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 3 hari. Di 3 wilayah Provinsi Papua ini yang Papua Induk ini relatif sangat aman, kecuali nanti di Kabupaten Mambramo itu yang memang ada beberapa jangkauan ke distrik dan TPS yang cukup penjelasan dari Pak Kapolri itu perlu ekstra untuk kita menuju ke TPS-TPS. Kami akan mensupport teman-teman dari KPU, baik itu pengawalan maupun pengamanan fisik maupun barang menuju TPS sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan tentunya penjadwalannya juga kita akan menyesuaikan dengan apa yang sudah ditentukan oleh teman-teman yang ada di KPU. Saya pikir nanti kami bersama Bawaslu kita akan sama-sama di hari yang sudah ditentukan bersama-sama menuju TPS untuk perselaksanaan coblos pada tanggal 14 besok. Secara keseluruhan saya telah mendapat laporan dari para Kapolres bahwa kesiapan dari persiapan surat suara yang kami lakukan pengamanan di semua gudang-gudang yang ditaruh barang nih
logistik pemilu ini telah siap, walaupun ada beberapa kendala ya, beberapa kendala bukan karena KPU di daerah, tetapi karena dari pusat, dari tempat pencetakan menuju ke Papua. Ini juga termasuk yang ada di daerah otonomi baru, baik di Papua Tengah, Papua Pegunungan maupun Selatan. Tentunya laporan dari teman-teman KPU tidak akan menjadi kendala, tapi memang mereka memerlukan waktu untuk kerja keras, mempersiapkan sehingga penjadwalan pergeseran itu akan dilakukan sesuai dengan tepat waktu. Kapolda Papua telah memerintahkan jajaran Polres setempat untuk membantu mengawal ketat pendistribusian logistik hingga ke TPS. Ia juga meminta petugas dan aparat harus ekstra hati-hati karena 13 daerah sangat rawan dan dapat memicu gangguan keamanan menjelang pemungutan suara. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menjelang pencoblosan 14 Februari mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jayapura menyiapkan 2 tempat pemungutan suara atau TPS di perbatasan Papua New Guinea, yakni Kampung Moso dan Kampung Skou. Di wilayah perbatasan juga tersedia petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Ia juga menegaskan bagi masyarakat setempat yang ingin menyalurkan hak pilihnya wajib mempunyai KTP Kota Jayapura. Mengantisipasi adanya warga pelintas batas ilegal dari Papua New Guinea dikhawatirkan akan ikut mencoblos pada saat pemilu. Kota Jayapura untuk TPS perbatasan ada 2, yaitu di Kampung Moso, satunya di Butung dan satunya di Kampung Moso sendiri. Dan untuk kesiapan mereka sudah siap, termasuk KPPS-nya juga sudah siap, sudah dibintek kemarin, dan mereka siap untuk melaksanakan tugas. Untuk DPT-nya adalah mereka warga Moso yang terdaftar dalam DPT adalah mereka yang memiliki KTP Kota Jayapura. Jadi kalau mereka berdomisili di Moso tapi kalau tidak punya KTP Kota Jayapura, maka tidak bisa terdaftar sebagai pemilih di sana. Untuk antisipasi itu menjadi kewenangan kepolisian dan juga Pamtas yang ada di sana. Itu nanti PPS kami yang berkoordinasi, tetapi memang nama-nama untuk warga yang ingin masuk sebagai warga kita karena mereka belum menggunakan keluarga dan KTP sudah ada pada kami, tapi kami tidak bisa mengekspos dan kami tidak bisa mendaftarkan mereka karena mereka harus ada prosedur khusus yang mereka lewati. Jadi itu menjadi kewenangan pemerintah daerah bukan kami. Sehingga walaupun mereka punya berdomisili tapi tidak punya KTP dan KK, maka mereka tidak bisa terdaftar sebagai pemilih. Polisi telah mengantisipasi 15 TPS rawan, salah satunya di Kampung Moso. Ada 550 personel mengamankan 940 TPS dari 5 distrik di Kota Jayapura. Sampai terakhir memang kita lihat tidak ada, karena nanti juga ini kan sudah mulai disampaikan yang bisa mencoblos itu ya yang sudah punya undangan, yang sudah punya C6 dan ada KTP. Ya. Jadi ini saya ingatkan juga ya, yang bawa surat undangan tidak ada KTP ya, tentunya nanti ada langkah untuk ya dijelaskan oleh petugas yang ada di KPS untuk kemungkinan kita tidak bisa karena ketentuannya sudah ada dengan membawa KTP. Kita mengantisipasi ya pemilu lalu selalu ada upaya-upaya mobilisasi. Jadi kita sampaikan nanti petugas-petugas kita juga taat aturan ya, taat hukum ya. Kalau memang ada yang memaksakan tentunya kita akan proses secara hukum ya. Jadi kita sekaligus ini mengingatkan ya, menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan, tidak bisa ya dengan pemikirannya sendiri ya, karena semua sudah tertulis dan tiap hari dari lembaga-lembaga tersebut ya yang penyelenggara sudah mengingatkan ya, seperti bawa KTP, karena dari dulu juga sudah diingatkan tolong buat KTP. Jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Jayapura 258.082 orang yang akan memilih di 940 TPS yang tersebar di 5 distrik. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Agar pemungutan suara berjalan aman dan tertib, KPU Merauke menyosialisasikan ke masyarakat peraturan dan tata cara saat memilih di TPS.
Salah satu peraturan yang harus ditaati pemilih adalah larangan membawa dan menggunakan telepon genggam di dalam bilik suara. Larangan ini sesuai pasal 39 peraturan KPU karena dikhawatirkan akan menjadi transaksi politik uang. Untuk pemilih dilarang membawa HP, mengambil dokumentasi di bilik suara maupun di dalam wilayah TPS. Kalau HP itu hanya digunakan oleh KPPS dalam hal melakukan rekapitulasi menggunakan Sirekap. Saya menghimbau bahwa masyarakat yang pertama jangan golput. Datang memilih pada tanggal 14 Februari, gunakan hak pilih masing-masing sesuai DPT yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan dan akan ditempel di setiap TPS. Bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT pun tetapi mempunyai KTP berdomisili Merauke, bisa datang ke TPS masing-masing membawa KTP. Sedangkan aturan-aturan di TPS kepada seluruh masyarakat agar dipatuhi, contohnya jangan membawa HP di dalam TPS dan lain-lain. Sebelum masuk ke bilik suara, pemilih harus menitipkan telepon genggamnya kepada petugas di TPS. Namun sebaliknya, untuk anggota KPPS, mereka diizinkan membawa telepon genggam untuk kepentingan pelaporan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menggelar kampanye di Kabupaten Jayapura dan di Kota Jayapura. Kedatangan Gibran disambut langsung oleh ribuan pendukung yang sudah menunggu sejak pagi di Gor Cendrawasih, Kota Jayapura. Dalam orasinya, Gibran juga berjanji akan melanjutkan pemerataan pembangunan yang sementara dilakukan sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya berpusat pada Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Selain itu, Wali Kota Solo itu berjanji akan memperbanyak pembangunan pasar tradisional dan jalan-jalan nasional untuk membuka keterisolasian di Papua, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Saya janji akan kembali lagi ke Papua. Karena pemerataan pembangunan itu penting sekali. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Ini semua setuju ya, IKN dibangun ya. Terima kasih. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, tim pemenangan Ganjar Mahfud menggelar kampanye. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, bertemu ratusan petani dan nelayan di Merauke. Mardiono mengajak nelayan dan petani memilih Ganjar Mahfud sehingga bisa mensejahterakan petani dan nelayan. Yaitu langsung ke Bainem Baedres terhadap yang berhak, yaitu melalui KTP Sakti. Termasuk nanti bukan hanya bantuan pupuk saja, tetapi termasuk ada nanti beasiswa, kemudian juga ada BBM, ya, kemudian bantuan terhadap rakyat miskin, ya, dan juga bantuan beras terhadap rakyat yang memang membutuhkan, yang memang itu sudah terdaftar. Nah, ini akan kita eksekusi nanti melalui KTP Sakti. Mardiono juga berjanji akan membereskan masalah Papua, yaitu soal kemiskinan dan stunting, jika Ganjar Mahfud menjadi presiden dan wapres. Arthur dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.